Selanjutnya kita akan membahas materi dari 2.12 sampai 2.14, di mana di 2.12 ini akan membahas tentang understanding roles and research, atau memahami sebuah roles dan research. Pertama kita buka tabel roles-nya dulu, yaitu ada di enterprise, kemudian di roles. Nah, di sini ditampilkan sebuah box untuk melihat, menambah, atau menghapus dari role tersebut. Di sini ada 4 tabel. Nah, opsi tampilan untuk melihat role untuk proyek saat ini saja itu bisa di sini, bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada tampilan dari role-nya, dan yang ketiga di sini ada tabel detail role untuk melihat informasi spesifik tentang role yang akan dipilih. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang viewing the roles dialog box. Nah, di bagian display ini kita bisa klik all roles, kemudian di bagian kotak bawah ini untuk melihat role yang terdaftar, siapa yang paling mahir dalam sebuah peran yang akan dipilih. Nah, selanjutnya di 2.12 juga dijelaskan tentang unit dan price-nya. Di sini untuk menentukan tingkat pembayaran suatu peran yang dilakukan untuk perencanaan anggaran. Selanjutnya ada understanding research. Nah, understanding research ini ada di bagian menu sini. Di sini ada research, kita klik 2 kali aja maka akan ditampilkan informasi semua research dalam organisasi. Nah, dalam tabel details ini dijelasin, di sini ada research type yang berisikan jenis-jenis dari research tersebut. Pertama ada labor, dan non-labor sama material. Nah, di sini ada unit of measure, itu untuk material apa yang akan digunakan. Kemudian di sini ada currency and overtime, jadi buat jenis mata uangnya. Kemudian di sini ada default unit time. Nah, di sini untuk menunjukkan satuan atau waktu yang akan ditetapkan. Nah, selanjutnya di 2.13 ini akan dibahas tentang assigning roles and research, atau penetapan role dan research. Di mana untuk menetapkan suatu peran pada aktivitas itu, maka kita buka research tab-nya. Nah, di sini ada add role. Nah, di sini bagian display all roles itu filter by-nya kita klik all roles ya. Kemudian untuk menambah roles-nya kita bisa klik ini, klik assign. Seperti ini kalau kita klik maka akan menambah roles. Nah, jika ingin menambahkan lagi maka klik assign lagi. Ini kita close. Nah, di sini selanjutnya kalau misalkan kita mau menetapkan satu peran ke beberapa aktivitas, kita bisa pilih beberapa aktivitasnya, misalkan seperti ini, kita klik shift, kemudian kita tetapin aktivitas awal sampai aktivitas akhirnya seperti berikut. Kemudian kita masuk ke edit, ini design, kita bikin role sini, kita bisa menetapkan role-nya, kita klik tambah, kemudian kita klik tambah, kemudian kita close. Nah, maka sini akan menambahkan dari IT project management tersebut. Kemudian di bagian selanjutnya itu akan membahas tentang penetapan tarif roles-nya. Kita buka. Nah, tarif ini itu digunakan untuk menghitung biaya penugasan. Kita ke sini. Nah, di sini itu ada rate type-nya. Di sini fungsinya untuk menetapkan rate-nya atau jenis tipenya. Nah, selanjutnya untuk menetapkan role suatu aktivitas itu kita kembali ke research. Dan di research ini di sini ada assign by role. Di sini fungsinya untuk menetapkan role ke suatu aktivitas atau untuk menetapkan research berdasarkan role. Misalkan kita memilih di sini misalkan ini kita tambah nih, maka jika ditanya do you want to use the pricing for the new assignment, kita kemudian yes. Ini juga kita klik yes saja. Nah, selanjutnya kita close. Nah, kemudian kita akan menetapkan pengeluarannya. Dari pengeluaran ini dibahas di summary.
Di sini ada begini, cara begini, cara biasanya. Nah, ini kita kan secara manual biasanya merupakan pengeluaran satu kali untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan kembali. Di sini ada display cost, kita klik display cost. Nah, berikut merupakan pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian Sumantek ini merupakan ringkasan untuk penampilan informasi unit atau biaya biaya aktivitas yang akan dipilih. Kalau misalkan di ekspedisi ini merupakan biaya pengeluaran. Di sini belum ada biaya pengeluarannya. Nah, selanjutnya di 2.14 ini kita akan membahas tentang optimizing the project plan. Nah, di sini kalau di 2.14 ini kita akan membahas tentang project plan. Maka kita harus membuka layout project. Nah, pada layout project di bagian date, di sini kita akan membahas tentang projectnya. Nah, di sini untuk membandingkan tanggal selesai yang dihitung dengan tanggal yang selesai. Misalkan sebuah project di ini akan mulai pada tanggal 1 April, kemudian harus selesai pada tanggal 31 Mei 2024. Kemudian untuk kita akan fokus ke critical activities. Kita balik ke layout activities. Nah, untuk mempersingkat proyek, kita tuh harus memfokuskan pada aktivitas penting, ya, termasuk jalur aktivitas terpanjang. Nah, caranya kita ke setting tabs. Setting tabs. Nah, di layout project ini di setting tabs. Nah, ini kita klik yang long span ini untuk mempersingkat proyek atau fokus pada aktivitas penting, termasuk jalur aktivitas terpanjang. Kemudian kita masuk ke activities. Di sini di status kita akan melihat refine duration activities untuk mengubah durasi secara fleksibel. Di sini kita bisa mengubah durasi waktunya di original duration, ya. Nah, kita akan menghapus batasan. Di constraint ini kita bisa menetapkan primary. Di sini ada misalkan finish on atau finish on or after. Nah, ini untuk pembunyian schedule, ya. Nah, di bagian schedule ini kita apply selected data, kemudian schedule. Nah, ini oke. Selanjutnya kita bahas ke alokasi resource-nya aja, ya, atau resource yang kita temuin. Jadi kita coba kita yang resource usage profile. Nah, di sini itu akan menampilkan atau melihat alokasi resource-nya dan mengidentifikasi resource yang ditetapkan. Nah, di sini ada resource name-nya ada di childless activities by terus kemudian ada active consultant. Di sini ada diagram batangnya dimana yang untuk menjelaskan tentang budget units-nya. Nah, yang kecil ini remaining yearly units. Sekian dari saya penjelasan dari materi 2.13 sampai 2.14. Maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.